Ya, kembali ke episode podcast polisi kita. Nah, episode kali ini menarik sekali terkait hoax COVID yang meningkat saat pandemi. Pasti di antara kita setiap hari terima hoax COVID yang bersebaran di WhatsApp group, di Facebook, Instagram maupun sosial media lainnya. Nah, untuk membahas terkait hoax COVID, kita langsung aja ngobrol bersama Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Roma Huta-Julu. Selamat sore Bang Roma. Selamat sore Mbak Rahma. Gimana kabarnya Bang hari ini? Baik, sehat. Iya, ini kayaknya jadi tugas yang khusus dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya menangkal hoax COVID. Kenapa hoax COVID itu meningkat ya Bang saat pandemik seperti ini? Jadi begini Mbak Rahma, dari data Kementerian Kominfo mencatat di bawah bulan Mei itu terdapat lebih dari 554 kasus terkait virus corona. Kasus itu ditemukan dan tersebar di 1.209 platform digital seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan YouTube. Kemudian pada masa pandemi COVID-19 itu sendiri, tren kasus penyebaran informasi hoax mengalami peningkatan. Tidak tanggung-tanggung Mbak, itu Polda Metro Jaya menemukan sebanyak 1.298 kasus hoax dan hate speech di dunia maya. Yang kita datakan ada sebanyak 1.298 kasus hoax dan hate speech ini yang telah ditangani dan termonitor sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 ini. Dari 1.298 kasus hoax dan hate speech itu kemudian 14 diantaranya telah berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya dan Polres jajaran di Polda Metro Jaya dengan menetapkan 10 orang tersangka sebagai upaya untuk memberikan efek jerah dan juga memberikan penegakan hukum terhadap pelaku hoax dan hate speech tadi. Tapi sepertinya ini meningkat terus. Apa yang terjadi sehingga hoax COVID ini meningkat saat pandemik Pak Roma? Baik Mbak Rahma, setelah virus corona itu sendiri ataupun COVID-19 menyebar di Indonesia, masyarakat kini mulai memberikan perhatian yang cukup besar dalam menjaga kesehatan guna mencegah penularan, ataupun masyarakat terus memperbaharui informasi mengenai perkembangan kasus terbaru yang terjadi di Indonesia. Kemudian masyarakat juga mencari informasi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menghindari penularan. Kemudian namun sayangnya di tengah merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia, banyak sekali ditemukan informasi-informasi palsu atau berita bohong yang menyebar di masyarakat. Informasi palsu itu sendiri atau hoax ini sering muncul di media sosial maupun aplikasi-aplikasi percakapan online yang dilakukan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat meresahkan masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih parah ketika banyak masyarakat turut membagikan informasi hoax tersebut di berbagai media yang digunakan. Terlebih lagi jika tidak melakukan pengecekan ataupun atas sumber informasi sebelum membagikan, sehingga masifnya penyebaran hoax itu sendiri dapat menyebarkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat. Nah, kalau tercatat sudah banyak yang diungkap bahwa dari data Subdit Cyber sendiri ini tercatat pelaku hoax yang ditetapkan sebagai tersangka itu berapa banyak dan apa saja sih modusnya? Tadi sudah sampaikan ada 10 orang yang sudah kita lakukan penegakan hukum dari 14 kasus yang kita tangani. 8 diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 2 diantaranya adalah berjenis kelamin wanita. Yang berhasil kita ungkap modus-modus operandinya diantaranya adalah yang pertama membuat dan menyebarkan foto serta video yang berisikan berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua membuat postingan berupa tulisan sendiri ataupun artikel yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga meneruskan ataupun ikut serta dalam menyebarkan foto, video, dan tulisan tentang informasi yang tidak benar atau hoax terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Yang terakhir, mengubah informasi dari media online menjadi berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang mendiskreditkan pemerintah. Artinya benar-benar harus diedukasi masyarakat sehingga bagaimana bisa membedakan berita hoax
COVID atau tidak ini Pak ya? Karena sekarang itu kan masyarakat cemas ya dengan kondisi wabah virus pandemi COVID ini, harus mendapatkan informasi yang tepat dan aktual. Nah, apa saja sih menjadi tips Jitu untuk menangkal hoax COVID dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya? Ya. Kami dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat aman dan tidak cemas atas informasi pandemi COVID-19 ini. Kemudian tips itu dari saya dalam upaya menangkal hoax COVID. Pertama, waspada judul dari berita provokatif itu sendiri. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang provokatif dan sensasional. Dengan begitu, pembaca akan langsung merasa tertarik ketika membaca judul tersebut, kemudian segera membuka dan membaca berita itu. Yang kedua yaitu mencermati alamat situs berita, di mana langkah yang satu ini penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi ataupun konten dari informasi tersebut. Kemudian masyarakat juga bisa mencermati alamat URL situs tersebut. Kemudian biasanya situs yang belum terverifikasi sebagai media resmi banyak menggunakan domain-domain blog. Jika ditemui hal tersebut, maka kebenaran informasi atau berita perlu dipertanyakan lagi. Ketiga, mencermati fakta dan informasi atau berita yang diterima, perlu mengamati apakah isi yang terkandung di dalam berita tersebut merupakan fakta atau hanya berupa opini ataupun rumor. Dan yang terakhir ataupun keempat, laporkan apabila ada berita hoax yang diterima. Biasanya ketika terdapat berita hoax di media sosial, Anda ataupun masyarakat bisa menggunakan fitur-fitur report untuk melaporkan apakah berita tersebut palsu, spam, dan lain sebagainya. Cara ini juga bisa menghindarkan masyarakat dari kondisi kepanikan dan kecemasan yang semakin buruk di tengah pandemi COVID-19. Nah, terakhir Pak, bagaimana statement terakhir mengenai bagaimana masyarakat sehingga begitu aware terhadap hoax ini, apa yang menjadi pesan utamanya Pak? Pesan utamanya agar masyarakat lebih berhati-hati, bisa betul-betul mengerti situs-situs yang disampaikan dengan berisi konten-konten itu harus dianalisa betul apakah ini hanya menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, tetapi lebih peka lagi dalam menganalisa setiap berita-berita yang masuk ke masyarakat untuk bisa dianalisa dengan baik apakah ini berita hoax ataupun berita yang berkaitan dengan hate speech. Ya. Masyarakat maupun warganet bisa langsung tanya jawab ya Pak di portal polisi kita terkait apapun ya Pak? Bisa, silakan. Kita membuka portal polisikita.id, membuka kesempatan kepada masyarakat khususnya di Jakarta dan sekitarnya ataupun di seluruh Indonesia ya Pak ya, untuk bisa bertanya tentang masalah-masalah hate speech dan berita bohong terkait dengan masa-masa kita menangani di pandemi corona COVID-19. Oke, ya demikian podcast episode hoax COVID yang meningkat saat pandemi. Sampai jumpa.